Halo anak-anak dalam rumah, hari ini kita boleh diberi waktu lagi memuji Tuhan. Bahkan kita mau mendengar firman-Nya juga. Ya Lause ya. Halo anak-anak kelas besar. Apa kabarnya semuanya di rumah? Pasti sehat kan? Nah, kita berdua di sini akan memimpin kalian memuji Tuhan. Ya, bersama Lause Cilit sama Lause Rika. Ya. Kita mau memuji Tuhan, tapi kita sebelum memuji Tuhan kita berdoa dulu terlebih dahulu ya Lause. Iya, Lause, sebelum kita memuji Tuhan, kita juga akan berdoa terlebih dahulu. Kita bersyukur kepada Tuhan terus menuntun kita. Kita boleh diberi waktu terus untuk memuji dan menyembah Dia dalam roh dan kebenarannya ya. Walaupun kita cuma bertemu, tidak tatap muka, tapi kita bisa bertemu lewat video. Iya, masih bersyukur ya anak-anak, kita masih bisa mendengarnya lewat online. Walaupun pandemi ini, Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk mendengar firman-Nya Lause ya. Kita mau berdoa ya Lause. Kita sikap doa ya, sikap yang baik. Anak-anak, mari kita semuanya sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Allah Bapa kami ada di kerajaan surga, Allah yang baik. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini. Engkau masih menyertai kami sehingga kami masih bisa memuji Engkau dan juga akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menuntun kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepadamu ya Tuhan, agar kami semua berkenan kepadamu. Ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, baik dalam perkataan kami maupun perbuatan kami. Kiranya Engkau mengampuni kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita sudah berdoa ya anak-anak. Kita mau buka buku KPPK kita. Nomor berapa ya Lause? Oh iya, nomor 14. 14. Sungguh besar Kau Allahku. Ya, anak-anak di rumah ikut nyanyi semuanya ya. Kita buka mulut kita ya anak-anak. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, ya Tuhanku. Apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tak tekun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah-Nya kudus, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacita
sudah memuji Tuhan. Iya. Selanjutnya lagu apa lagi ya Lause? Lagu kedua kita mau buka 345. 345. Apa ya judulnya ya Lause ya? Apa ya Lause? Ya, Meski apa ya? sedikit ia berkenan. Pasti dalam lagu ini kita harus mengucap Nah. syukur setiap saat ya Lause ya. Ya, tentunya kita selalu mau bersyukur apapun keadaan kita ya, anak-anak. amin ya, Lause. Ini lagunya kita mau menyanyi, saatnya ya Lause. Ya. Yuk kita mulai. Ladang yang sudah menguning, adakah yang menuai? Dengar Tuhan memanggilmu, bekerjalah untuknya. Meski sedikit ia berkenan, senantiasa bekerjalah. Bila kau mau diutusnya, maka tanya menunggu di tempat yang Tuhan utus. Tak ada yang mau pergi, namun Ia akan memakaimu dan takkan lupakanmu. Meski sedikit ia berkenan, senantiasa bekerjalah. Bila kau mau diutusnya, maka tanya menunggu sampai peperangan usai, kan tibalah ajalku. Ia akan menyambut hamba-Nya. Masuklah, oh anakku. Meski sedikit ia berkenan, senantiasa bekerjalah. Bila kau mau diutusnya, maka tanya menunggu. Nah, Lause, kita sudah memuji Tuhan ya. Lause. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Iya. Anak-anak di rumah duduk diam ya anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Ada kabar gembira, ada kabar sukacita anak-anak. Pada pagi ini Bapak mengajak anak-anak untuk belajar firman Tuhan dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Saya beri tema mujizat Tuhan Yesus yang pertama. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa, tutup mata dan lipat tangan. Bapa surgawi, sekali lagi kami datang pada Engkau. Kami bersyukur di pagi hari ini dapat datang ke hadirat Engkau. Kami menyerahkan firman Tuhan yang akan kami pelajari. Mohon Tuhan beri kami lubuk jantung yang subur untuk dapat menerima firman Tuhan dan mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Amin. Tema pagi ini adalah mujizat Tuhan Yesus yang pertama. Apakah anak-anak tahu apa itu mujizat? Ada yang tahu? Boleh memberitahukan Bapak apa itu mujizat? Nah, mujizat adalah
pekerjaan perbuatan Allah yang luar biasa. Ya, yang tidak dilakukan dan tidak bisa dilakukan oleh manusia. Itulah mujizat. Jadi ketika Tuhan Yesus masih ada di bumi, dia mengadakan banyak mujizat. Ya, dia juga mengajar, dia juga memberitakan Injil, dia juga menolong orang, dan lain sebagainya yang Yesus lakukan. Nah, pagi ini kita akan belajar mujizat Tuhan Yesus yang pertama. Nah, bagaimana mujizat ini bisa terjadi? Ya. Di sini dikatakan ada pesta pernikahan. Nah, siapa yang pernah pergi ke pesta pernikahan? Pasti semuanya pernah pergi, ya. Nah. Dan Yesus diundang, ibunya diundang, ya. Murid-murid diundang, pasti tetangga juga diundang, banyak orang diundang. Tetapi seketika, ya, nah, karena orang banyak, ya, ternyata mereka kehabisan anggur. Ini menjadi problem yang besar. Ini menjadi masalah yang besar. Nah, karena anggur itu merupakan minuman favorit pada masa itu, ya. Minuman yang harus ada pada saat pesta, ya. Dan tetapi sangat disayangkan, ya, minumannya sudah habis. Mereka kekurangan anggur. Anak-anak bisa bayangkan kalau anak-anak mengundang teman ke rumah, kan? Nah, pesta misalnya ulang tahun, ya. Nah, ternyata teman masih banyak yang datang. Nah, kemudian kita, yaitu makannya tidak ada lagi. Pastilah anak-anak akan merasa sangat dan malu, ya, susah dan sebagainya. Pasti pada saat itu juga panitia semuanya pasti panik, keluarganya semuanya panik. Ya. Ya, jadi problem itu terjadi, ya, pada saat Yesus ada di sana. Okay? Nah, kedengaran oleh ibu Yesus, ya, kedengaran oleh ibu Yesus. Lalu ibu Yesus memberitahukan kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Mengapa ibu Yesus memberitahu kepada Yesus? Karena ibu Yesus tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. 100% putra Allah, 100% putra manusia. Dia putra Allah menjadi putra manusia. Dia tahu, ya, mereka sedang menghadapi masalah. Ya. Ini bukan masalah kecil, ini merupakan harga diri, ya. Nah, karena mereka memang, ya, anggur itu adalah minuman yang wajib harus ada, ya kan? Ya. Dan tadi kita melihat bahwa pertama, bagaimana mujizat ini terjadi, ya kan? Yang kedua, bagaimana Yesus menyelesaikan masalah yang mereka hadapi? Bagaimana? Ya, ketika Yesus diberitahu oleh ibunya,
Yesus bilang, saatku belum tiba. Waktuku belum tiba. Nah. Kenapa? Karena Yesus Tuhan. Tuhan itu tidak bisa diatur oleh manusia. Tuhan yang mengatur manusia, ya kan? Nah, jadi seringkali kita mau mengatur Tuhan, ya. Tidak boleh, ya. Jadi manusia yang harus diatur oleh Tuhan. Nah, tetapi ibunya beritahu kepada pelayan-pelayan apa yang disuruh oleh Yesus lakukan. Ternyata Tuhan Yesus menyuruh mereka yaitu mengisi tempayan penuh dengan air, ya. Nah, jadi biasanya tempayan itu dan ya dipakai untuk cuci kaki, cuci tangan, ya. Nah, di sana dikatakan ada 6 tempayan. Nah, tapi diisi dengan 2-3 buyung, ya. 2-3 buyung, ya. Di zaman dulu setiap rumah itu di depan rumahnya pasti ada tempayan. Nah, jadi sebelum kita naik ke rumah, cuci kaki dulu, cuci tangan, oke? Nah, seperti sekarang kita diharuskan cuci tangan, ya. Padahal di zaman dulu sudah ada, tapi kita melupakannya. Ini tradisi yang bagus kita lupakan. Jadi seolah-olah sekarang kita melakukan hal yang baru, padahal dulu sudah ada, kan? Nah, bayangkan tempayan itu diisi 2-3 buyung. Ternyata pelayan-pelayan itu dengar apa kata Tuhan Yesus. Nah, dengar apa kata Tuhan Yesus. Yang pertama diisi, ya, 2-3 buyung, 6 tempayan sudah terisi semua. Kemudian pinjam lagi tetangga, juga penuh, ya, pastilah banyak. Ya. Lalu berikutnya Tuhan Yesus memberikan perintah, cedok. Kemudian bawa kepada pemimpin pesta. Jadi dan yang mengadakan pesta ini ada panitianya, ada pemimpinnya. Nah, setelah dicedok, dikasihkan pada pemimpin pesta, ya. Wah, pemimpin pesta dan mencoba, ternyata itu luar biasa. Yang air yang dimasukkan 2-3 buyung tadi itu telah berubah menjadi anggur. Nah, dan pemimpin pesta ini langsung memuji. Wah, biasanya terakhir ini pasti yang paling jelek, yang tidak bagus. Tapi kok ini bagus sekali. Ya, jadi kok bagus sekali. Nah, biasanya ini yang terbaik, bahkan yang diberikan ini sangat luar biasa dan terbaik. Nah, jadi kita melihat bagaimana Yesus menyelesaikan masalah ini, ya kan? Ya, yaitu dia mengubah air menjadi anggur. Ya. Tapi semua harus bekerja sama. Pelayan mendengarkan, ya, melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, ya kan? Jadi Tuhan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Nah, di dalam hidup manusia, kita juga tidak lepas dari masalah. Bagaimana kita menyelesaikannya? Ya kan? Kita tidak dapat menyelesaikan sendiri. Ya. Kita hanya dapat memohon kepada Tuhan Yesus untuk menolong kita,
membantu kita seperti dan yang mengadakan pesta, kan? Mereka menghadapi masalah yang besar, ya kan? Pemimpin pesta pasti sudah pucat luar biasa karena dia bertanggung jawab dan pasti dia orang yang terpandang, ya kan? Nah, tidak dapat menyelesaikan masalah, tapi hanya panggil Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus sehingga masalahnya selesai. Apa yang diberikan dunia awalnya manis, tapi akhirnya pahit. Tapi apa yang diberikan Allah awal dan akhir semuanya indah, semuanya manis. Tidak ada yang buruk, semuanya baik. Jadi kalau kita mau menikmati kebaikan Tuhan, kita harus percaya pada Tuhan Yesus. Kita harus terima Tuhan Yesus. Nah, apakah anak-anak pagi ini sudah percaya Tuhan Yesus? Apakah anak-anak mengandalkan Tuhan Yesus ketika tidak bisa ulangan, ketika anak-anak kesulitan keuangan, ketika anak-anak kesulitan dan hal yang lain, sakit dan sebagainya? Sudahkah anak-anak mengandalkan Tuhan Yesus? Sudahkah anak-anak meminta Tuhan Yesus untuk menolong? Ya, kita belajar seperti Ibu Yesus. Ibu mohon memberitahukannya kepada Yesus. Jadi kita harus beritahu pada Yesus apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita hadapi. Dan kita melihat bahwa mujizat terjadi luar biasa. Belum pernah ada air menjadi anggur. Ya. Bukan seperti sekarang, yaitu Coca-Cola, Sprite. Itu memang air tapi dikasih pewarna, kasih induknya, ya kan? Ya, tapi Yesus tidak menggunakan alat, ya. Dari yang tidak ada menjadi ada, ya. Air menjadi anggur, ya. Luar biasa. Anggur itu sangat enak. Anggur itu sangat nyaman, ya. Kalau anak-anak pergi ke Palestina, ke Israel, itu ada orang tanam anggur, ya, enak sekali. Nah, jadi pertama tadi kita belajar bagaimana mujizat itu terjadi, ya. Yang kedua, bagaimana Tuhan Yesus menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, ya. Yang ketiga, yaitu Yesus menyatakan mujizatnya, ya. Bagaimana Yesus menyatakan mujizatnya? Ya. Dia tidak seperti manusia, ya. Manusia yang dia menurut kemampuannya tidak, ya. Atau dicampur-campur dan sebagainya, tidak, ya. Tapi karena Yesus itu Allah, dia putra Allah, putra manusia, ya. Kemudian dia yang tidak ada menjadi ada, ya. Jadi kita melihat bahwa dikatakan hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi, bagaimana mujizat itu terjadi? Bagaimana Tuhan Yesus yang menyelesaikan masalah dan efeknya, ya. Mujizat itu dan adalah mujizat yang pertama Tuhan Yesus. Efeknya apa? Semua orang memuliakan Tuhan, ya kan? Dan murid-muridnya percaya pada Tuhan Yesus.
Hari ini juga begitu banyak orang yang percaya dengan mujizatnya. Tapi saya mau beritahu, mujizat yang paling besar adalah kita selamat, kita dapat percaya Tuhan Yesus. Itu ada mujizat yang paling besar. Bukan karena kita disembuhkan, itu mujizat yang paling besar, tidak. Ya. Tapi ketika kita dapat percaya Tuhan Yesus, terima Yesus, itu adalah mujizat paling besar. Apakah saat ini masih ada mujizat? Apakah orang-orang memiliki mujizat? Tidak, anak-anak. Ya. Mujizat itu yang dapat melakukan mujizat Tuhan Yesus, ya, yaitu murid-muridnya, oke. Nah, dan kita hanya dapat berdoa, ya, memohon kepada Tuhan. Kita sama seperti Ibu Yesus. Kita hanya beritahu saja. Kalau Tuhan izinkan orang itu sakit, sembuh, ya sembuh. Ya. Tapi semua kita harus mengandalkan Tuhan, harus beritahu kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau anak-anak sudah percaya Tuhan Yesus, jangan lupa mengucap syukur, jangan lupa memuliakan Tuhan, jangan lupa untuk bersaksi pada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Pagi ini kita sudah belajar 3 hal dengan tema mujizat Tuhan Yesus yang pertama. Ya. Bagaimana ya mujizat itu terjadi? Nah, bagaimana Tuhan Yesus menyelesaikan masalah? Yang ketiga, efek dari mujizat tadi, mujizat yang pertama. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, sekali kami datang pada Engkau dan bersorga, oleh karena kasih setia Tuhan dapat melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Saat ini kami dah belajar firman Tuhan, bagaimana Yesus mengadakan mujizat yang pertama. Dan kami percaya kami dapat diselamatkan. Kami percaya itu adalah mujizat yang terbesar dalam hidup kami. Dan pakai kami menyerahkan semua anak-anak yang belum percaya Yesus dapat percaya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin.